Ya, sahabat Shalom untuk semua mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach dimanapun Shalom. saudara berada. Shalom, sahabat Shalom, dan kita akan perkatakan Shema Yisrael. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Saya bisa minta tolong untuk Henok Rudi bisa pimpin dalam doa, dan setelah itu kita akan masuk di dalam pengajaran Sabat Januari 21 tahun 2023 ini. Ya, haleluya. Kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kemo Malkuto Leolam. Allah Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama akan masuk di dalam doa. Silakan, Henok Rudi. Abba Yahweh, Beshem Adonai Shomasya. Pertama-tama mengucap syukur untuk hari baru yang kau berikan bagi kami semua. Juga untuk kami boleh menghormati hari sabatmu sekali lagi dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Yahweh untuk pemeliharaanmu sampai hari ini. Sebentar kami mau mendengar pengajaran firman-Mu, Torah-Mu yang disampaikan oleh mempelai-Mu Bapak Yosef Roy. Beri kami hati yang terbuka untuk menerima pengajaran-Mu dan menjadi pelakunya. Tuhan Ruach HaKodes bekerja dengan leluasa di setiap kami, untuk kami boleh menerima dengan hati yang mau diajar seperti hati seorang murid. Amin. Tuhan Ruach HaKodes juga Engkau kuduskan, dan Tuhan Yesus HaMashiach kuduskan, sucikan tubuh jiwa kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus HaMashiach, dari atas kepala sampai ke telapak kaki kami masing-masing, juga di mana kami berada. Tuhan Yesus masih Kau kuduskan tempat kami masing-masing, sehingga tidak ada segala roh jahat, roh apapun yang tidak berasal daripada-Mu dapat menjamah kami, menjamah tempat kami. Juga untuk peralatan yang akan kami pakai untuk live streaming ini, Kau bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus HaMashiach. Dari awalnya, pertengahan sampai akhir, semua berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Sekali mengucap syukur Tuhan Yesus HaMashiach, kalau kami boleh sampai hari ini dapat Kau beri kehidupan, yang satu tujuan kami untuk menjadi mempelai-Mu yang semakin Kau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, sebentar ya. Saya akan persiapkan filenya. Ya, sahabat Shalom semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam pengajaran Sabat Januari 21 ya, 21st January 21 tahun 2023. Ya, sebentar ya, ada sedikit gangguan teknis ini sebentar. Ya, kita akan mulai. Topik hari ini adalah mengenai pilih mana, jubah putih atau lenan halus, yang seperti pernah saya
sampaikan minggu lalu, ya, mau pilih jubah putih atau lenan halus. Nah, kita akan lihat kebenaran firman ini, nanti saudara yang akan mengambil keputusan sendiri. Ya, karena saya tidak bisa memaksa saudara dan keputusan sepenuhnya ada di tangan masing-masing. Tetapi sebelum masuk di dalam pembahasan ini, saya akan berikan sebuah pengertian yang kebanyakan orang tidak paham. Ya, kebanyakan orang tidak paham, tetapi saya harapkan dengan penjelasan yang sederhana ini, banyak akan menjadi paham. Ya, banyak yang akan menjadi paham. Nah, kita harus tahu bahwa titik tolak daripada zaman ini, ya, titik tolak dalam zaman itu ada di dalam saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, ya. Jadi titiknya itu ada di sana. Seringkali yang kita pernah dengar saat kita masih ada di dalam pola Yunani, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Tetapi itu satu konteks yang kurang tepat kalau saya bilang, ya. Jadi lebih tepatnya adalah masa perubahan itu adalah di zaman kematian, ya, sebelum dan sesudahnya kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Kalau saudara mengikuti pembahasan firman mengenai Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1 minggu yang lalu, saudara pasti akan menemukan kata atau ya kata Aleph Tau Et, ya. Itu ada di tengah-tengah, dan ya Aleph Tau itu ada persis di tengah-tengah. Nah, itu merupakan satu titik di mana sebelum dan sesudah, ya. Jadi saat kita melihat bahwa kematian Yeshua HaMashiach tahun 30 Masehi atau 31 sekitar segitu, ya. Itu merupakan satu titik pusat sebetulnya antara kejadian sebelum dan sesudahnya, ya. Jadi kita bisa memahami dari titik ini, ya. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa memahami banyak hal di dalam hal ini, ya. Kita akan bisa memahami banyak hal. Coba sebentar ya, ini saya akan ada yang ya. Nah, ada masa sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Nah, saya hari ini akan memberikan pengertian mengenai titik tolak iman sebelum dan sesudah. Kita akan lihat yang sebelum terlebih dahulu, ya. Jadi pada saat sebelum kematian Yeshua HaMashiach dan kebangkitannya, Bapak Yahweh telah memberikan cara untuk mengingat atau mengeksersis atau melakukan iman, ya, percaya itu dengan cara pengorbanan anak domba, ya. Dan itu dimulai sejak Adam dan Hawa kejatuhannya, kemudian diturunkan kepada Habel, ya, dan terus itu berlangsung terus-menerus. Jadi cara ini dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberitahu orang-orang yang dalam masa sebelum kematian Yeshua HaMashiach itu bahwa satu kali nanti, ya, satu kali nanti akan ada pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh sendiri, karena dia akan turun ke dunia di dalam rupa manusia dan mati di atas kayu salib, dan itu merupakan titik iman daripada seluruh umat manusia, baik yang sebelum maupun yang sesudah. Tetapi karena kita sedang berbicara tentang yang sebelum, maka yang sebelum peristiwa, ya, 30 atau 31 Masehi, di mana kematian Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, itu orang-orang sebelumnya itu beriman kepada janji Elohim, ya. Jadi mereka yang sebelum, ya, masa-masa sebelum peristiwa kematian Yeshua itu terjadi, mereka itu diarahkan imannya itu kepada future event,
Jadi peristiwa yang akan datang, future event, yaitu mengenai janji. Kalau janji itu kan belum digenapi ya, masih janji. Ya, jadi coba saudara bawa pikiran saudara seolah-olah saudara ada di zaman sebelum pengorbanan Yeshua HaMasiah. Jadi iman-iman orang-orang itu melihat ke depan, ya, melihat ke depan, melihat future event, termasuk Abraham dan Ishak, juga semua orang-orang yang ada di dalam zaman sebelum kematian Yeshua HaMasiah, bahkan termasuk pengorbanan yang dilakukan di tabernakel atau kemah suci Musa. Itu mereka harus melihat ke depan. Jadi iman mereka melihat ke depan akan janji Elohim tentang kematian Yeshua HaMasiah. Future event, ya. Jadi kita harus paham. Jadi mereka itu melihatnya ke depan. Mereka nggak lihat ke belakang, tetapi mereka melihat akan janji Bapa Yahweh bahwa satu kali nanti akan ada seorang yang serupa dengan manusia yang akan mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan dan itu akan menutupin dosa. Ya, jadi kita harus paham di dalam sistem yang Bapak Yahweh berikan ini, pola yang Bapak Yahweh terapkan sejak daripada kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, sampai kepada masa bait suci itu berdiri. Termasuk di dalamnya adalah masa tabernakel Musa, dan kemudian bait suci yang dibangun oleh Salomo yang pertama, kemudian setelah itu bait sucinya diruntuhkan oleh Nebukadnezar, ya. Shalom Eva, ya, silakan Mas, selamat masuk. Dan juga shalom Airin, ya. Jadi iman-iman mereka itu melihat yang ke depan, ya. Jadi paham dalam hal ini. Nah, setelah mereka sampai di masa daripada kematian Yeshua HaMasiah, ya. Nah, ini yang ingin saya sering kali perhatikan di sini, ya, supaya saudara tidak salah paham, salah memahami, ya. Tidak salah memahami apa yang terjadi, ya. Jadi saat sebelum Yeshua HaMasiah, iman mereka diarahkan ke depan. Nah, tetapi pada saat zaman Yeshua HaMasiah, ada satu ayat yang diberikan di dalam kitab Daniel, yaitu Daniel 9 ayat yang ke-27. Ya. Daniel 9 ayat 27. Saya akan berikan saudara perlahan-lahan supaya saudara paham akan planning atau rencana Bapak Yahweh, sehingga saudara bisa ikut serta di dalamnya dan mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena kita mengikuti pola yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan sebelum 30 Masehi itu mereka membakar domba, ya, di dalam korban bakaran, di dalam menggunakan mezbah-mezbah itu mereka lakukan itu sebagai iman mereka akan yang akan datang, yaitu kematian Yeshua HaMasiah. Nah, tetapi pada saat kematian Yeshua HaMasiah, ada satu kalimat yang diucapkan di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ya, Daniel 9 ayat 27. Mungkin Brother Daniel bisa bantu saya untuk membaca ayat ini, silakan. Kedengaran suaranya. Nggak dengar suaranya, mungkin mic-nya masih dibuka. Mic-nya harus dibuka. Mic-nya harus dibuka. Iya, silakan. Daniel 9 ayat 27. Iya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Iya, terima kasih. Jadi pada saat kematian Yeshua HaMasiah itu menggenapi satu ayat, yaitu di dalam Daniel 9 ayat 27.
raja itu pada saat pertengahan 7 masa itu, ingat ya, 7 masa ini adalah satu cycle pola Shemitah. Dia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang sebelum, ya, sejak zaman Adam sampai sebelum kematian Yeshua HaMashiach itu di stop, dihentikan. Jadi sejak kematian Yeshua HaMashiach itu korban-korban itu sudah digenapi, maksudnya begitu, ya. Jadi korban sembelihan dan korban bakaran itu sudah tergenapi, ya, sudah digenapi oleh kematian Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Karena itu dikatakan raja itu dia menghentikan, stop, tidak ada lagi yang namanya korban daripada domba sembelihan, ya, untuk penghapus dosa dan sebagainya. Tidak ada, tidak perlu lagi. Karena Yeshua HaMashiach sebagai penggenap daripada tindakan-tindakan profetik yang mereka lakukan dengan mengorbankan domba-domba atau lembu itu, ya. Jadi Yeshua HaMashiach telah menggenapinya. Karena itu di dalam Daniel 9:27 dijelaskan bahwa raja itu, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, dia menghentikan. Jadi tidak akan ada lagi. Korban-korban itu sudah selesai. Lambang-lambang itu selesai di dalam hal korban, ya. Di dalam hal korban sembelihan, korban santapan itu selesai. Digenapkan dengan kematian Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saudara lihat bagian ini, saya juga sudah jelaskan masalah tema ini ada di dalam pola Shemitah. Kalau saudara kepingin lebih jelas lagi, saudara bisa buka di channel, ya, yang berjudul Shemitah dan Rapture. Ya, Shemitah dan Rapture. Saudara bisa buka di pelayananmenora.com, di channel-channel yang memberitakan hal ini. Saya yakin Papi Lukas juga sudah mulai masukkan ini juga, ya, untuk bisa disebarkan, dan ini merupakan menjadi satu berkat yang luar biasa, pola Shemitah dan Rapture ini. Saudara bisa mampir, saudara bisa lihat. Nah, saya akan kembali ke topik. Jadi, sekali lagi saya ulangin, Yeshua HaMashiach menggenapkan semua, ya, lambang-lambang korban santapan, korban penghapus dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, imam-imam Lewi, ya, Abraham, Noah dan sebagainya, ya, dengan mengorbankan domba itu telah digenapkan oleh Yeshua HaMashiach, ya. Jadi selesai, ya. Jadi ini adalah ayat penggenapannya, yaitu Daniel 9 ayat yang ke-27, ya. Jadi saudara paham, ya. Jadi semua korban-korban itu tidak ada lagi. Mungkin saudara akan berkata, loh, kalau hari ini orang Israel mencoba untuk membangun altar dan mengorbankan domba, bagaimana? Saya harus kasih tahu, mereka menolak Yeshua HaMashiach. Karena itu mereka melakukan ini sebagai penggenapan akan datangnya Mesias, tetapi bukan Yeshua HaMashiach, tetapi anti HaMashiach yang akan muncul, ya. Karena Yeshua HaMashiach sudah menetapkan bahwa korban-korban sembelihan itu sudah selesai. Dan kalau hari ini bangsa Israel, perhatikan saja, sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari raya yang pertama, yaitu Pesah, ya. Hari raya Pesah. Nah, nanti saudara akan lihat, tahun lalu mereka sudah mengadakan penyembelihan domba. Tahun ini saya yakin pasti, karena mereka mengharapkan datangnya Sang Mesias mereka, ya. Tetapi ingat bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk menyambut kedatangan anti HaMashiach, bukan Yeshua HaMashiach, ya. Karena Yeshua HaMashiach telah menetapkan bahwa pengorbanan domba sudah selesai, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kalau gitu, ya, bagaimana dengan pola sesudah kematian Yeshua HaMashiach? Nah, sebelum masuk di dalam yang kedua ini, yaitu sesudah, saya ingin menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi saat kematian Yeshua HaMashiach. Karena ini penting sekali, saudara, ya, sangat-sangat penting sekali. Hampir banyak orang tidak memperhatikan ayat-ayat ini, entah mereka tidak percaya atau bagaimana, saya kurang tahu.
Ya, tetapi saya melihat ini satu event, satu peristiwa yang sangat penting. Saat kematian Yeshua HaMasiah yang tertulis di dalam Matius 27 ya, ayat 50 sampai 53. Nah, saat kematian Yeshua HaMasiah, Matius 27 ayat 50 sampai 53, itu dikatakan bahwa Yeshua ayat 50 berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, jadi pada saat itu adalah saat detik-detik kematian Yeshua HaMasiah. Jadi Yeshua HaMasiah berseru dengan suara yang nyaring, ya. Suara yang terakhir itu adalah sudah selesai, ya, it is finished, ya. Dan kemudian Yeshua berkata, aku ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku, ya, ke dalam tangan Bapa Yahweh, ke dalam tangan Elohim. Dan Yeshua mati saat itu. Nah, saat kematian Yeshua, ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah ayat 51, dikatakan bahwa dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, jadi yang pertama adalah tabir bait suci yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Bukan cuma itu saja, peristiwa ini dilanjutkan dengan terjadinya gempa bumi. Ya, ada gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi, karena efek dari gempa bumi itu, maka bukit-bukit batu terbelah. Nah, nanti saya akan berikan penjelasan ini lebih detail lagi di session yang lain. Tapi yang saya ingin cermati dalam hal ini adalah bukit-bukit batu terbelah, dan kemudian ayat selanjutnya berkata bahwa dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat Yeshua HaMasiah menyerahkan nyawanya. Ingat ya, kuburan saat zaman Yeshua itu beda dengan kuburan zaman kita sekarang ini. Kuburan zaman kita sekarang ini orangnya, ya, mayatnya maksud saya, bukan orangnya, mayatnya atau jenazahnya itu ditanam di bawah tanah. Jadi tanahnya dikeduk, digali, kemudian jenazahnya dikuburkan di situ. Akan tetapi pola yang terjadi dalam zaman Yeshua itu kalau ada seorang yang meninggal, mereka itu diletakkan di dalam gua-gua. Ya, di dalam gua-gua batu, bukit-bukit batu, dan kemudian ditutup dengan pintunya ditutup dengan batu yang digelindingkan, ya, rata-rata seperti itu. Salah satu contoh yang kita bisa lihat pada saat kematian daripada Lazarus, saudaranya daripada Maria dan Martha, ya, di mana kemudian Yeshua datang ke kuburan dan berkata, gulingkan batunya, dan kemudian dia panggil Lazarus, keluarlah. Ya, berarti Lazarus tidak ditanam di dalam tanah, akan tetapi hanya diletakkan di dalam gua-gua. Ini sebetulnya sebuah pengertian bahwa mereka punya iman bahwa satu kali nanti mereka akan keluar dari gua itu. Itu pengertian di sana, ya. Jadi itu yang pola Ibrani yang mereka lakukan saat itu. Nah, dikatakan di dalam ayat 52 ini dikatakan kuburan-kuburan terbuka. Jadi bukan cuma satu yang terbuka. Ya, kuburan di sini adalah maksudnya adalah gua-gua terbuka. Karena itu saya gambarkan dalam slide ada banyak gua yang terbuka. Dan bukan cuma terbuka begitu saja. Ya, jadi udah terbuka kuburannya. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, Saudara. Ya. Jadi setelah terbuka mereka bangkit, ya. Sebentar ya, alarm saya bunyi, sebentar saya akan matikan sebentar ya. Ya, sorry. Ya, jadi orang-orang kudus yang telah meninggal itu banyak yang bangkit. Dan setelah mereka bangkit,
ayat selanjutnya dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, saya akan berikan ceritanya dulu, saudara, supaya saudara paham. Jadi pada saat kematian Yeshua HaMasyiah, ya, itu kubur-kubur itu terbuka, gua-gua itu terbuka, batu-batunya menggelinding semua. Dan orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit di dalam kubur. Tetapi mereka tidak bisa keluar. Mereka bisa lihat keluar, tetapi tidak bisa keluar. Mengapa? Karena mereka harus menunggu kebangkitan daripada Yeshua HaMasyiah. Ya, jadi mereka menunggu Yeshua HaMasyiah bangkit, barulah dijelaskan ayat selanjutnya. Sesudah kebangkitan Yeshua HaMasyiah, mereka pun keluar dari kubur. Nah, Yeshua HaMasyiah matinya itu hari Rabu sore, saudara. Ya, hari Rabu sore. Saya coba mau cek suara saya. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Ya. Jadi Yeshua HaMasyiah matinya hari Rabu sore, saudara. Kemudian bangkitnya, kalau 72 jam, maka Yeshua akan bangkit Sabtu sore, sebelum matahari terbenam. Jadi orang-orang ini yang ada di dalam kubur ini, mereka menunggu. Mereka sudah bangkit saat Rabu sore itu, ya. Tetapi mereka tidak bisa keluar kubur. Mereka nongkrong saja di kubur, ya. Mereka mungkin ngobrol-ngobrol Rabu sore, kemudian Rabu malam, Kamis seharian 24 jam, Jumat 24 jam, mereka juga masih belum bisa keluar. Sabtu ditunggu sampai Sabtu menjelang sore, barulah setelah Yeshua HaMasyiah keluar dari kubur, ya, mereka juga baru bisa keluar dari kubur. Ya, tapi mereka sudah bangkit. Kenapa mereka bangkit? Sebetulnya pemikirannya nggak terlalu susah, karena saat kematian Yeshua HaMasyiah, darahnya itu menetes di tabut perjanjian yang ada di dalam gua kecil, ya, jaraknya sekitar 20 kaki begitu ya, kurang lebih, di bawah tempat penyaliban Yeshua HaMasyiah. Kalau saudara perhatikan, saya akan mundur sedikit, ya, ada ayat yang dikatakan bahwa ini dia, ya, ayat 51 dikatakan bahwa terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ingat, saat Yeshua HaMasyiah mati, lambungnya ditikam oleh salah seorang prajurit dan keluarlah air dan darah. Air dan darah itu mengalir melalui celah-celah batu yang terbelah, dan di bawah daripada tempat penyaliban Yeshua HaMasyiah itu ada gua kecil, dan disitulah disembunyikan tabut perjanjian. Itu sudah dikonfirm oleh Ron Wyatt, itu ada di sana tabut perjanjian. Sehingga saat darah Yeshua menetes di tabut perjanjian itu, di mercy seat, ditutup tabut perjanjian itu, maka disitulah dosa-dosa manusia yang percaya mengorbankan korban sembelihan domba-domba, mereka ditutup dengan darah dan mereka bangkit, ya. Jadi terjadilah kebangkitan pada hari yang sama, yaitu Rabu sore. Tetapi ingat, mereka tidak bisa keluar dari kubur, menunggu sampai kepalanya keluar dulu, yaitu Yeshua HaMasyiah. Karena itu ayat ini berkata 53, sesudah kebangkitan Yeshua HaMasyiah, mereka keluar dari kubur. Nah, mereka keluar dari kubur nggak langsung pergi ke Shamayim, tidak. Akan tetapi mereka menunjukkan diri kepada orang-orang di Yerusalem. Dikatakan lalu mereka masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi pada saat itu di Yerusalem, ya, ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia alamiah, dan yang kedua adalah manusia dengan tubuh kemuliaan. Ya, paham ya dalam hal ini ya.
Ini sangat luar biasa sekali. Nah, peristiwa ini bukan hal yang aneh terjadi karena kita percaya kebangkitan Yeshua HaMasiah, dan itu sudah tertulis juga di dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 54 dan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Bisa minta tolong untuk Naomi Laura bisa membacakan buat kita. 1 Korintus 15, 54, 55. Bisa langsung dari screen. Silakan. Sorry. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya, terima kasih. Jadi, ya, setelah Yeshua membuktikan, ya, membayar lunas daripada dosa yang dilakukan oleh Adam, maka kematian telah ditelan oleh kemenangan Yeshua HaMasiah. Jadi kematian tidak perlu ada lagi. Karena itulah maka orang-orang yang dalam perjanjian lama, kalau saya boleh pakai istilah perjanjian lama, atau yang lebih tepatnya yaitu orang-orang yang percaya akan kematian Yeshua HaMasiah yang akan datang, ya. Nah, mereka tidak perlu lagi dalam kondisi yang mati, akan tetapi mereka sudah dilunaskan hutangnya, dosa-dosanya, dan mereka layak untuk dibangkitkan. Ini hanya bagi mereka yang beriman kepada kedatangan pertama Yeshua HaMasiah yang mati di atas kayu salib. Ya, jadi siapakah saja orang-orang yang dikatakan yang menampakkan diri kepada manusia jasmaniah di Yerusalem, siapakah mereka? Ya, kita bisa lihat ya daftarnya: Noah, Abraham, Sarah, Ishak, Yakov, Yosef, Joshua, Samuel, David, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Sampai Yohanes Pembaptis pun, bahkan Lazarus, dan juga termasuk, ingat, salah seorang penjahat yang ikut disalibkan bersama-sama dengan Yeshua HaMasiah. Itu adalah orang yang terakhir, saudara. Ya, itu kesempatan yang sangat luar biasa. Sudah di atas kayu salib, masih diberi kesempatan yang terakhir, dan mereka telah dibangkitkan, dan ini merupakan sebuah fakta. Ya, jadi kalau hari ini ada orang yang berkata, oh ini loh nanti kita akan ziarah, ada yang ke Israel ya. Saya mendengar ya ada beberapa orang ditunjukkan ini loh kuburannya Abraham. Saya bilang itu bohong. Ada yang berkata, oh ini tempat kematiannya Esther, Hadassah, Mordekhai. Saya pernah lihat itu klip-klipnya ada di YouTube ya. Saya bilang ini penipuan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ayat ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang percaya akan Yeshua HaMasiah itu telah dibangkitkan. Hadassah, Esther, kemudian Mordekhai, ya, Yusuf, Daniel, Sadrah, bukan pakai Sadrah, Hananya, Misael, Azaria, ya, dan kemudian semua orang yang percaya udah dibangkitkan, jadi nggak ada lagi kuburannya. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang bersiarah atau pergi ke Israel dan mereka mengatakan bahwa ini adalah kuburan daripada salah seorang tokoh dalam kitab suci yang percaya kepada Yeshua, itu bohong, ya, karena ayat ini sudah klaim bahwa ini benar-benar telah digenapkan. Ya, nah, oke, kita akan lanjutkan selanjutnya. Ya, kemudian bagaimana dengan masa sesudah penyalipan? Tadi kita bicara masa sebelum penyalipan. Nah, bagaimana dengan masa sesudah penyalipan dan kebangkitan Yeshua? Ya, nah, saudara perhatikan orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMasiah
setelah kematian dan kebangkitannya itu beriman kepada penggenapan janji Elohim yang telah digenapi. Jadi kita ini yang sekarang, termasuk yang sekarang ini, ya, mulai sejak murid-murid yang penuh dengan Ruach HaKodes saat apa itu namanya, Hari Raya Pentakosta, Shavuot, sampai dengan hari ini, itu kita melihat bukan ke depan lagi, tetapi kita melihat ke belakang. Ya, kita melihat menoleh ke belakang. Iman kita adalah beriman kepada penggenapan, karena Bapak Yahweh sudah menggenapi janjinya. Ya, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya melihat ke depan, sekarang kita melihat ke belakang, karena peristiwa ini terjadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi kita menoleh ke belakang, ya, melihat peristiwa janji yang telah digenapkan oleh Bapak Yahweh. Jadi itu bedanya, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi orang-orang percaya yang meninggal, ya, sesudah masa penyalipan. Ingat ya, tadi yang meninggal sebelum masa penyalipan itu semua sudah dibangkitkan. Ini saya hanya ngomong untuk orang-orang yang percaya loh ya. Bukan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya tidak dibangkitkan. Tapi orang-orang yang percaya mereka sudah dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi orang-orang percaya yang meninggal sesudah masa penyalipan? Nah, ini saya akan berikan beberapa ayat, ya. Yaitu pertama adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Hana Eva bisa baca untuk kita semua? 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, ya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rabi Saul, Rasul Paulus berkata, dia lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Nah, coba kita tunggu dulu penjelasannya. Kita akan buka lagi di dalam satu ayat lagi, beberapa ayat lagi, yaitu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, 2 Korintus 12. Bisa minta tolong Ripka Rika untuk membaca untuk kita semua. Oke. 2 Korintus 12 ayat 1. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari Samayim. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Iya, oke. Satu ayat lagi, ya, satu ayat lagi. Angel bisa baca untuk kita semua Lukas 23 ayat 43. Kata Yeshua kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya, jadi ini penjelasannya saudara. Untuk orang-orang yang percaya, ya, termasuk kita semua, tapi buat kita kelihatannya nggak terjadi kelihatannya ya. Karena apa? Karena nggak lama lagi akan ada rapture, yaitu nanti penjelasannya nanti. Tapi untuk ya, perhatikan. Jadi sejak kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach sampai hari ini, kalau orang itu percaya kepada Yeshua HaMashiach berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca, ya, maka saat orang itu meninggal, ya, tubuhnya itu akan dimasukkan di dalam kuburan, akan tetapi rohnya, roh jiwanya, jiwa rohnya itu akan langsung ketemu dengan Yeshua HaMashiach di Shamayim. Ya, dari ayat-ayat yang telah kita baca itu. Jadi
prosesnya tidak lagi sama seperti orang-orang yang sebelum kematian Yeshua HaMashiach. Mereka harus menunggu di satu tempat. Dan tempat itu namanya adalah Abraham Bosom. Atau yang disebut pangkuan Abraham. Itu saudara bisa lihat di peristiwa Lazarus dan orang kaya. Ya, itu mereka semua dikumpulkan di Abraham Bosom atau pangkuan Abraham. Dan setelah Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib dan mereka bangkit semua. Tapi hari ini, seperti yang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi di atas, yang terakhir, dikatakan bahwa kalau sampai tubuh ini berpisah dengan jiwa roh, maka tubuh ini yang mengalami kematian akan masuk di dalam kuburan, sedangkan jiwa roh itu, ini bagi orang yang percaya ya, akan langsung ketemu dengan Yeshua HaMashiach. Akan langsung seperti yang dialami oleh Rabi Saul. Dia akan naik ke surga atau Syamayim, saya lebih cocok dengan kata Syamayim. Syamayim level yang ketiga, tingkat yang ketiga, seperti yang telah kita baca di dalam Korintus tadi. Ya, dan kondisi ini berlangsung sampai dengan rapture. Ya, ingat ya, jadi kondisi ini akan berlangsung sampai rapture. Jadi startnya itu adalah saat kebangkitan Yeshua HaMashiach sampai rapture. Nah, kita akan coba lihat mengapa sampai rapture. Ya, mengapa sampai rapture? Nah, kita akan lihat prinsip daripada rapture. Ya, slide yang berikutnya. Ya, jadi saudara, kondisi ini akan berlangsung sampai rapture. Jadi sejak kematian, kebangkitan Yeshua HaMashiach, kondisinya sama. Tubuh jasmaniah masuk ke kubur, kemudian roh, jiwa roh akan ketemu dengan Yeshua HaMashiach di Syamayim. Ya. Nah, bagaimana dengan prinsip rapture? Nah, prinsip rapture ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ya sampai 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Inilah prinsip rapture. Ya. Ingat ya, peristiwa yang di atas tadi sampai rapture. Kenapa dengan adanya rapture? Maka kita akan lihat prinsip rapture di dalam 1 Korintus dan di 1 Tesalonika. Ya, bisa minta tolong untuk Elizabeth membacanya. 1 Korintus, kemudian Jinin baca yang 1 Tesalonika. 1 Korintus 15:51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, thank you. Sekarang Jinin 1 Tesalonikanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari Syamayim, dan mereka yang mati dalam HaMashiach akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan penyongsong Yeshua HaMashiach di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Ya, thank you. Saya berikan secara gampang kesimpulan dari 4 ayat ini. Prinsip rapture, ya, yang pertama adalah kalau sampai orang itu meninggal, ya, saat rapture mereka akan dibangkitkan. Kemudian menggunakan tubuh kemuliaan dan kemudian naik ke awan-awan masuk ke dalam Syamayim. Inilah bagi orang yang telah meninggal. Ya. Perhatikan, kalau saudara melihat hal ini, maka saudara akan memperhatikan bahwa ini sama dengan saat orang-orang di dalam masa sebelum Yeshua HaMashiach yang mati. Mereka dibangkitkan, tetapi mereka tidak bisa keluar kubur sampai Yeshua HaMashiach bangkit pada waktu Sabtu sore. Sama prinsipnya, ya. Lihat, prinsipnya sama, saudara. Dibangkitkan, kan mereka sudah pasti dagingnya nggak ada, tinggal tulang-tulangnya, ya, sisa-sisanya saja.
Dan mereka dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian mereka juga naik ke Syamayim bersama Yeshua HaMasiah. Rapture kan? Berarti rapture sudah pernah terjadi, saudara. Ya. Dan yang kedua adalah bagi orang-orang yang masih hidup, termasuk saudara dan saya, ya, dikatakan dalam Korintus dan Tesalonika tadi, itu orang-orang yang masih hidup akan diubah, saudara. Diubah pada saat rapture itu terjadi. Sangkakala itu dibunyikan. Maksud saya sangkakala itu dulu dibunyikan. Diubah, tubuhnya diubah. Kemudian diubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk tubuh kemuliaan. Dan kemudian mereka akan masuk naik ke Syamayim dalam rapture. Karena itu gambar yang saya tampilkan, ini ada seorang yang mungkin sudah berusia lebih dari saya, 60 atau 70 tahun, ya, 70-80 tahun. Dan saat sangkakala itu berbunyi, tiba-tiba tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya Yeshua HaMasiah. Ya, tidak jadi tua lagi. Kalau saudara lihat, loh ini kok dari orang tua kok di tengah-tengah bisa jadi muda. Ingat saudara, yang bikin faktor penuaan kita ini adalah dosa. Coba dosa nggak ada, ya, tubuh kita ini tetap akan konstan. Ya, yang bikin kematian, penuaan kematian itu adalah dosa. Jadi karena itu gambar ini saya presentasikan, ada yang di sebelah kiri bawah, ada orang yang sudah berambut putih, dan kemudian saat sangkakala itu berbunyi, dia akan diubah di dalam tubuh kemuliaan, dia jadi muda. Dan kemudian dia akan masuk di dalam rapture Syamayim. Ya, jadi paham dalam ini, dalam cara kerja Bapak Yahweh ini. Ya, jadi rapture sebetulnya sudah pernah terjadi. Ini tinggal yang kedua saja. Ya, nah, jadi itu adalah dua prinsip daripada rapture. Yang pertama, kalau sampai orang itu sudah meninggal di dalam Yeshua, maka orang itu akan dibangkitkan dan diangkat. Tetapi yang kedua, kalau yang masih tinggal seperti kita ini, yang menunggu tidak lama lagi, karena dengan adanya pola Shemitah kita bisa melihat bahwa sangat besar kemungkinan rapture akan terjadi tahun 2026. Ya, dengan pola Shemitah yang digabung dengan pola Masehi. Ya, ini rahasia yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan mempelai-mempelai Yeshua HaMasiah. Ya, itu tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan akan masuk di dalam. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa ayat, ya, sebelum saya akan memberikan konklusinya atau kesimpulan terakhirnya. Ayat yang pertama yang harus kita lihat yaitu di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang kelima. Wahyu 3 ayat 4 sampai yang kelima. Ya, Airin bisa bantu kita baca? Wahyu 3 ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku, ya. Ya, betul ya, betul ya. Ya. Ya, betul, sudah. Oh ya, oke. Ya, nah Wahyu 3 ayat 45 ini dikatakan ada yang namanya pakaian putih. Ya, tadi penjelasan kita kan hari ini mengenai pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Nah, ini saya harus jelaskan terlebih dahulu supaya saudara nggak bingung membaca kebenaran firman ini. Ya, jadi ayat ini Wahyu 3, 4 dan 5 ini itu sebetulnya adalah masa daripada gereja atau kehilat Sardis. Ya, saudara bisa buka sendiri di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama. Dan dijelaskan di sana ayat yang 3 dikatakan bahwa di bagian tengah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat-ayat ini, Wahyu 3 ini yang kita baca ini adalah masa sebelum rapture. Ini masa daripada sekarang ini. Masa kehilat sebelum rapture.
Dari mana kita tahu? Kita sudah baca ayatnya tadi, ayat yang ketiga, bahwa kalau tidak berjaga-jaga, Yeshua HaMasyiah akan datang sebagai pencuri. Lihat yang saya garisin merah itu ya. Ya, ini berarti sebelum rapture, saudara. Ya, jadi kondisinya bagaimana? Sebelum rapture ini, kita juga memakai baju yang putih. Ya, baju putih. Jadi kita dikasih satu baju putih ya di dalam alam roh kita, dan termasuk nanti buat orang-orang yang meninggal terlebih dahulu juga pakai baju putih ini. Ingat ya, sebelum rapture. Nah, jadi semua akan dapat baju putih. Termasuk orang-orang yang sebelum kebangkitan Yeshua HaMasyiah dan sesudah kebangkitan Yeshua HaMasyiah saat ini. Nah, akan tetapi ya, nantinya akan ada satu titik di mana akan terjadi pesta kawin anak domba. Nah, disinilah baju putih yang dianugerahkan kepada kita sekarang ini akan diubah menjadi lenan halus. Ya, jadi paham ya. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Jadi sekarang ini semua pakai baju putih. Tetapi nanti saat perkawinan anak domba, ya, akan baju putih kita ini akan diganti dengan lenan halus. Ya, lenan halus. Pak Talmidin bisa baca buat kita? Wahyu 19 ayat 6. 6, 7, 8. Karena aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak, dan seperti desau air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras, yang mengatakan, Haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. 7. Betul? Sampai? 7. Sampai 8. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberitakan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, terima kasih, terima kasih. Jadi ceritanya begini, saudara. Selama ini, sebelum peristiwa perkawinan anak domba itu terjadi, Yeshua memberikan pakaian putih kepada setiap orang, ya. Semuanya dikasih yang percaya ya, yang percaya. Jadi selama kita ada dalam perjalanan dunia ini, termasuk orang-orang yang telah meninggal, ya, yang di dalam Yeshua, semua pakai yang namanya pakaian putih ini. Ya, buat kita sekarang yang sekarang masih dalam, yang masih hidup ya, yang seperti sekarang ini kita masih di dalam alam roh kita saja. Tapi nanti dikatakan di dalam Wahyu 3 tadi, siapa yang menang akan dikaruniakan pakaian putih. Jadi kita dikenakan. Ya. Nah, ini akan terus berlangsung sampai masa di mana ada satu titik, yaitu peristiwa perkawinan anak domba. Nah, di dalam peristiwa perkawinan anak domba inilah baju putih kita ini akan diganti, ya. Tapi akan diganti menjadi kain lenan halus. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu syaratnya adalah kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berarti ini merupakan rewards atau hadiah. Jadi kalau sampai nggak ada yang berbuat apa-apa, ya tetap bajunya putih. Nggak akan pernah pakai yang namanya kain lenan halus. Begitu. Ya, jadi saudara paham mulai sekarang. Lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi ini adalah rewards. Jadi nanti kalau sampai di Syamayim, saat kita menerima rewards, maka
pakaian putih kita akan ditambahi, yaitu dijadikan kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan. Ya, jadi pahami sampai di situ dulu. Nah, tapi ada satu ayat yang juga menyatakan bahwa ada orang lain yang pakai yang namanya jubah putih, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Nah, kita akan lihat itu. Ya, kita akan lihat sebagai konklusinya yang terakhir. Saudara perhatikan apa yang menjadi perbedaan pakaian putih yang sekarang dengan jubah putih yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan ke-7. Ya, apa yang menjadi perbedaan? Karena di dalam Wahyu 6 dan ke-7 itu ada disebut sekelompok orang, bahkan dikatakan pasal yang ke-7 itu dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mereka dikenakan jubah putih dan memegang daun palem. Ya, nah kita harus paham. Ingat, jangan potong ayat seenaknya sendiri dan membangun konsep sendiri. Biarlah firman menjelaskan firman. Ya, yuk kita akan lihat siapakah jubah putih ini, pemakai jubah putih ini. Saya ingin berikan saudara bagan ini. Ya. Jadi setelah kematian Yeshua HaMasyiah, next event atau acara daripada Bapak Yahweh yang akan datang adalah pengangkatan. Ya, dikatakan bahwa kita sudah mempelajari orang-orang yang terangkat masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya, tadi saya sudah jelaskan di atas. Akan tetapi ingat bahwa tidak semua orang terangkat. Ada yang tertinggal. Nah, ini dia saudara. Yang tertinggal rapture, ya, yang tertinggal rapture akan masuk di dalam satu masa, yaitu masa 666. Ya, masa anti Hamasyiah yang lamanya hanya 3,5 tahun. Dan dijelaskan di dalam masa 66 ini, yaitu dengan jelas dijelaskan di dalam meterai yang kelima, yaitu Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 itu adalah meterai yang kelima. Saat meterai yang kelima ini dibuka, maka terlihat banyak orang yang terbunuh. Ya, banyak orang yang terbunuh. Saya kasih gambar orang digantung, bukan gantung diri, digantung. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Konteks ayat-ayat ini adalah masa 666. Jadi konteks Wahyu 6 9 sampai 11 adalah masa 666. Dan Wahyu 6 9 sampai 11 ini berhubungan dengan Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 13 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Ya. Wahyu 7 ayat 13, Wahyu 7:13. Yang 9 saudara bisa baca sendiri. Ya, Wahyu 7:13. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Garis bawahi kata jubah putih. Dan dari mana mereka datang? Ya. Lalu kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, jadi salah satu daripada 24 tua-tua ini berbicara kepada Yohanes dan menjelaskan siapakah yang memakai jubah putih dan dari mana mereka datang. Ya.
Dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar, ya. Wahyu 7:14, Saudara perhatikan tulisan yang merah. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Bahasa Inggrisnya adalah the Great Tribulation, yaitu masa 666. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Elohim dan melayani siang dan malam di bait sucinya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Jadi orang-orang yang pakai jubah putih ini, yang kedua ini adalah orang-orang yang mati dalam masa anti Hamasyah karena mereka ketinggalan rapture. Jadi saat mereka lihat rapture terjadi, mereka terkejut dan mereka mengambil keputusan untuk tidak mau pakai tanda, sehingga mereka tidak bisa jual, tidak bisa beli, bahkan sebagian daripada mereka akan disiksa, bahkan ada yang dibunuh, mati. Dan inilah orang-orang yang dimaksudkan dengan mengenakan jubah putih dengan memegang daun palem. Ya, jadi beda dengan jubah putih yang Yeshua berikan sebelum rapture. Kita harus bisa membedakan, ya. Kalau saya harus kembali sedikit, jadi ini bedanya. Ya, sebelum rapture yang kiri atas dan sesudah rapture yang sebelah kanan bawah. Yang sebelum rapture yang kiri atas ini nanti ujungnya akan pengangkatan dan menerima kain lenan halus. Tetapi untuk yang kanan bawah sesudah rapture mereka hanya dikaruniai jubah putih dan kemudian mereka hanya memegang daun palem saja. Ya, dari sini sangat jelas sekali firman ini, detail sekali. Kalau kita mau mendapatkan lenan putih, inilah kesempatan kita hari-hari ini sebelum rapture. Ingat, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Ingat, ya, ini bukan anak-anak yang masih kecil di dalam rohani, ya, atau orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak termasuk hitungan ini, ya. Jadi orang-orang yang sudah bisa diberi tanggung jawab oleh Bapak Yahweh dan juga orang-orang yang sudah dewasa karena siap masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya jelas kan? Kalau mau masuk pesta kawin anak domba, yang mau jadi mempelainya kan harus dewasa, bukan anak-anak yang masih rohaninya masih anak-anak, kanak-kanakan, ya kan? Jadi sangat jelas sekali siapa-siapa saja yang bakal menerima. Kalau saudara merindukan, menginginkan untuk mendapatkan, saya ulangin sedikit captionnya, ya, mempelai Yeshua HaMashiach, maka saudara harus jadi dewasa di dalam Yeshua, ya. Dan ini merupakan gambaran dari buah roh, ya. Jadi ini adalah gambaran buah roh, 9 fruit, ya. Buah roh itu ada 9 jenis, tetapi dikatakan singular, bukan buah-buah roh, tetapi hanya satu buah roh, ya, buah roh. Jadi 9 fruit, ya, bukan 9 fruits, 9 fruit. Dan inilah orang-orang yang masuk di dalam perkawinan kawin dengan anak domba, yaitu Yeshua HaMashiach. Ini adalah ultimate goal daripada believer, menerima mahkota, menerima rewards. Ya, inilah planning daripada Bapak Yahweh. Ini adalah the best of the best. Ya, jangan sampai ketinggalan masuk di dalam masa 666, ya. Ada yang digantung, ada yang disiksa, ada yang kelaparan, ya, ada yang tersiksa dengan matahari, panas dan sebagainya. Akhirnya hanya dapat jubah putih dan daun palem saja, ya. Jadi
Pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Kalau saya milih yang lenan halus, saudara. Ya, tergantung saudara. Ya, saya percaya kemungkinan saya yakin saudara ingin yang lenan halus daripada jubah putih. Karena itu gandengan tangan, terus ada di dalam anugerah keselamatannya, ya, sampai pengangkatan yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Ya, karena berdasarkan pola Shemitah, kita sudah masukin dalam Shemitah yang terakhir ini, ya, sangat besar kemungkinan tahun 2026 merupakan satu titik yang sangat-sangat kritikal sekali. Ya, saya tidak perpanjang pembahasan hari ini. Maranatha, datanglah Yeshua Masiah dan angkatlah kita semua di dalam rapture dan masuk dalam perkawinan anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas, saudara bisa tanyakan. Oh, satu pertanyaan Pak Yosef. Silakan. Kalau orang-orang yang kudus yang sebelum penyaliban Yeshua Masiah, mereka itu pakai lenan halus juga? Ya, tadi saya juga sudah jelaskan bahwa mereka yang sebelum Yeshua HaMasiah, ya, saya akan mundur dulu ya, jadi saudara bisa membayangkan kira-kira bakalnya bagaimana. Jadi sebelum kematian Yeshua HaMasiah, mereka dibangkitkan karena kubur-kubur pecah kan ya? Oh iya kan, Ya kan? Kubur-kubur kan pecah kan? Mana tadi? Ya, ini dia. Ya, kan kubur-kubur pecah. Ya, kubur-kubur terbuka kan ya. Terus kemudian kubur-kubur terbuka dan kemudian mereka keluar kan? Yeah. Nah, mereka sekarang semua ini mereka ada di satu tempat yang namanya Firdaus. Ingat ya, Firdaus itu bukan Abraham Bosom. Ya, Abraham Bosom atau pangkuan Abraham itu sudah kosong hari ini. Jadi mereka sudah ada satu tempat yang namanya Firdaus. Syamayim yang sekarang itu namanya Firdaus. Syamayim yang sekarang. Jadi mereka nunggu. Mereka tetap masih pakai yang namanya jubah putih. Karena jubah putih itu baru muncul nanti di dalam Wahyu Fatsal yang ke-19. Yaitu pada saat satu peristiwa, yaitu perkawinan anak domba. Nah, perkawinan anak domba ini belum terjadi kalau belum terjadi pengangkatan zaman kita ini. Ya, jadi buat mereka yang sebelum kematian Yeshua HaMasiah sudah dibangkitkan saat kematian Yeshua HaMasiah, mereka sampai hari ini masih tetap menggunakan yang namanya pakaian putih. Ya, mereka menunggu sampai sama kita. Ya, nunggu sampai kita masuk dalam rapture, pengangkatan, dan kemudian terjadilah pesta kawin anak domba. Itu jelas sekali. Dan baru dari situ mereka semua akan mendapatkan kain lenan halus. Begitu. Jadi posisi kita dengan mereka itu sederajat ya? Sama. Sama sebetulnya. Perhatikan saja ayat-ayatnya dengan bagian yang saya utarakan hari ini. Jadi cuman bedanya begini ya, Henok Lutia. Bedanya itu iman mereka itu melihat ke depan. Future event. Sedangkan iman kita melihat ke belakang. Past event gitu ya. Jadi future and past begitu, ke depan dan ke belakang. Mereka melihat ke depan, kita melihat ke belakang gitu. Mereka melihat janji Elohim, kita melihat penggenapan janji Elohim begitu. Tapi posisinya sama. Dan mereka pun juga akan dikasih mahkota emas juga. Ya, karena mereka kan oke, saya akan berikan satu ayat ya. Coba kita buka di dalam kitab, sebentar ya, saya coba carikan ya. Ada yang mewakilin itu, ya, ada yang mewakilin. Kita perlu tahu ini, yaitu di dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel ya. Wah, ini luar biasa kitab Daniel ini. Saya suka sekali. Daniel 12 ayat 13. Coba dibaca. Daniel 12 ayat 13.
Daniel 12 ayat 13. Silakan. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan. Yang udah dapat silakan. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, perhatikan kata mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ini merupakan peristiwa di mana pembagian rewards. Ini gambarnya nih. Gambarnya ini. Iya, ini dia gambarnya. Ya. Jadi Daniel saat itu meninggalnya 500-600 tahun sebelum Yeshua. Wah ya, kurang lebih lah sekitar segitulah. Dan ayat ini berkata kamu akan beristirahat. Tidak dikatakan kamu akan mati. Kalau dikatakan mati itu berarti terhilang untuk selama-lamanya, betul? Ya. Yeshua pernah berkata kepada murid-murid, marilah kita membangunkan Lazarus karena dia udah tertidur. Ya. Ya, berarti kalau Yesus ngomong dia udah mati, berarti terpotong dari kehidupan. Sama seperti Bapak Yahweh ngomong kepada Daniel, kamu akan beristirahat tidur. Jadi kematian untuk orang-orang yang percaya itu tidak bisa dikatakan mati, tetapi tidur atau istirahat. Ya, itu luar biasa itu. Itu kata yang sangat dipakai oleh firman untuk menjelaskan bahwa orang-orang percaya itu tidak mati, tetapi tidur atau istirahat. Tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya, firman menjelaskan mati, bahkan kematian, tempat kematian, dan sebagainya. Selalu pakai kata mati, itu terputus untuk selama-lamanya. Ya. Dan kemudian dikatakan ayat 12 ini, engkau akan beristirahat dan akan bangkit. Loh, orang bangkit itu kan biasanya dari mati kan ya, benar kan ya? Ya, kata bangkit itu kan biasanya dari mati. Ya, tapi dikatakan kok istirahat dan bangkit, ini berarti tidur, begitu. Untuk apa? Untuk mendapat bagianmu pada akhir zaman. Nah, jadi peristiwa perkawinan anak domba ini tidak di zamannya Daniel, tidak di zamannya kematian Yeshua, tetapi di zaman setelah rapture. Inilah akhir zaman. Iya kan? Untuk mendapat bagian, mendapat reward, untuk mendapatkan mahkota, mendapatkan lenan halus. Begitu. Ya, jadi kita lihat ini ayat luar biasa sekali. Ya, paham ya di sini ya. Jadi orang-orang yang sebelum Yeshua HaMashiach mati yang sudah dibangkitkan, mereka harus nunggu kita ya, untuk kita diangkat masuk dalam rapture, dan setelah itu akan sama-sama masuk di dalam pesta kawin anak domba. Udah cuman sekali itu tok, nggak akan ada lagi, ya, nggak akan ada lagi. Dan setelah itu masuk ke dalam rencana yang berikutnya. Ya, bisa dipahami ya, Henok Rudi? Thank you. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Yosef, saya pengen nanya ya. Ya, silakan. Saya cuma berpikir merenung, kan Yesus HaMashiach bilang kan dia naik ke surga ya kan, dia siapkan rumah buat kita gitu semua ya, menyiapkan rumah buat kita. Jadi yang saya pengen nanya itu sebenarnya maksud rumah itu kiasan, artinya di surga, atau memang masing-masing kita diberikan rumah di sana. Dan yang pertanyaan saya kedua, apakah di sana nanti kita seperti masa zamannya kayak Adam waktu belum jatuh dalam dosa, mereka kan diberi makan semua yang ada di Taman Eden, buah-buah, kecuali yang satu itu nggak boleh dimakan kan? Apakah nanti kita di surga? Karena saya dengar di surga itu kerjanya kita cuma memuji, menyembah. Sebagai manusia saya pikir gini, aduh, masa sih Bapak itu di surga cuman nyuruh kita memuji dan menyembah, terus kita nggak ada istirahatnya, atau kita nggak ada makan minum, artinya begitu ya. Jadi saya ingin tahu ada ayat nggak Pak di surga, di Alkitab itu yang menjelaskan apa nanti yang akan kita lakukan ketika kita ada di Semayim begitu, selain kita menyembah Bapak dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya akan jawab satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk lebih mudah. Jadi yang di Shamayim yang dikatakan bahwa Yeshua menyediakan, sebetulnya bukan rumah yang dia katakan.
tetapi bisa dikonotasikan menjadi rumah karena Yesua berkata, aku akan menyediakan tempat, ya, tempat. Nah, memang ini satu dimensi yang nggak kejangkau dalam pikiran kita sekarang. Karena ada ayat yang berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan disediakan oleh Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Pernah tahu ya ayat itu ya? Ya. Ya, dan ingat bahwa itu adalah dimensi yang jauh lebih dari akal pikiran kita. Kita sudah tahu bahwa Syamayim itu adalah rumah. Dari mana? Ingat pelajaran mengenai Bereshit dan Kejadian 1 ayat 1. Beth. Beth res Aleph. Beth. Beth itu rumah, ya kan? Nah, apakah di sana nanti juga ada tempat tinggal? Saya bisa ngomong bisa ada, juga bisa lebih daripada itu. Begitu. Ya, lebih daripada. Karena apa buktinya? Ada ayat yang mengatakan bahwa engkau akan duduk bersama-sama aku di tahtaku. Iya kan? Kemudian juga dikatakan bahwa nantinya akan ada Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ya, ini terpisah ini. Ini dua ini terpisah. Gitu. Jadi ini merupakan satu beth, satu tempat. Apakah nantinya juga akan ada rumah-rumah begitu? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Ya. Jadi ini satu dimensi yang sangat luar biasa. Lah kalau begitu nanti bagaimana Pak? Saya apakah butuh microwave di sana? Well, atau kompor gas di sana? Ya atau butuh nggak tahu butuh apa blender lagi di sana, saya nggak tahu karena katanya di sana juga akan ada makan dan minum, ya kan? Yes. Tapi bagi saya ini akan sangat luar biasa sekali. Ya untuk prosesnya saya nggak tahu karena ini canggihnya luar biasa. Gini aja bandingkan begini. Saat 1000 tahun yang lalu atau zamannya Yesua atau zamannya Daud, ya zaman Yesua dan zaman Daud itu hampir sama, benar nggak? Ya kan? Teknologinya kan hampir sama, ya kan? Pergi naik kuda, kemudian nggak ada kulkas, belum ada freezer, belum ada AC, belum ada mobil, belum ada komputer. Bandingkan dengan zaman kita sekarang. Begitu, ya. Dan coba alam pikiran kita bawa, misalnya kita ketemu dengan Daud gitu. Kita ngomong soal komputer. Aku punya kotak kecil yang bisa komunikasi seperti sekarang. Ibu Siska ada di daerah Sulawesi, saya ada di California. Dia nggak akan pernah bisa mengerti maksudnya. Karena nggak kejangkau, begitu, ya. Bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di Arizona, yang ada di Portland, yang ada di Banyuwangi, ada di mana saja, ya. Si Daud pasti akan kebingungan, kok bisa begitu ya? Karena teknologinya nggak nyampe begitu, ya kan? Nah, kita sudah masuk di satu teknologi yang betul-betul melintasi alam waktu itu cepat sekali. Kayak sekarang ini kan kita dalam dunia yang sama gitu. Maksudnya waktunya berbeda, tapi kan kita bisa ngobrol sama-sama begitu, ya kan? Nanti di Syamayim lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Kenapa lebih dahsyat? Contohnya begini. Sudah dibuktikan oleh Kefa, ya. Oleh Kefa, Yohanes sama Yakobus. Saat itu Yesua ajak mereka untuk doa di atas bukit, ketemu, tampak saat itu ada Musa dan Elia. Dan saat itu tidak pernah dituliskan bahwa Musa dan Elia berjabat tangan berkenalan dengan Kefa. Nggak pernah. Akan tetapi Kefa, Petrus bisa tahu, wah Tuhan enak sekali di sini, aku akan bangun 3 gubuk. Ya. Satu untuk engkau Yesua, satu untuk Moshe, satu untuk Elia. Lah kok dia bisa tahu itu Elia atau Moshe? Kok enggak Henok? Kok enggak Elisa? Kok enggak Daud? Kok dia tahu specifically itu Moshe, itu Elia? Dari mana? Nah itu kemampuan alam roh di situ. Ya, karena memang saat itu Kefa betul-betul egois sekali, mau bangun 3 gubuk. Mana bisa mereka dia bangun tiga apa itu namanya? Posis kamling kayak gitu buat buat Yesua sama Moshe sama Elia. Kan itu sangat unik sekali begitu. Tetapi dari sini kita bisa lihat ya bahwa kemampuan alam roh itu dahsyat, lebih dari komputer, Saudara. Saya gini aja, Ibu Siska, kalau nggak ditulis namanya
Siska gitu nggak ada yang tahu, atau Pak Talmid gitu ya, atau Naomi atau Irene gitu nggak akan tahu. Kita bisa tahu kalau kita baca, betul kan? Ya kan, sebelum masuk di StreamYard kan ditulisin namanya mau dimasukin siapa, ya kan? Baru kita bisa tahu, oh Shalom Pak Daniel, Shalom Cinin, Shalom Henok Rudi, ya kan? Karena kita bisa baca. Sedangkan teknologi yang ditunjukkan oleh Yeshua saat dia naik di atas gunung ketemu dengan Moshe dan Elia, itu super dahsyat. Nggak usah kenalan, tapi mereka bisa kenal. Aneh nggak? Luar biasa kan? Nah, jadi sangat dahsyat sekali. Jadi rumah bisa ada, bisa tidak, sangat amazing sekali. Kemudian, bagaimana soal makanan di sana? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Yesus sudah membuktikan dengan tubuh kemuliaan dia makan apa? Makan apa? Ikan goreng. Ikan goreng. Dia tunjukkan bahwa tubuh kemuliaan itu ada daging, ada tulang. Tubuh kemuliaan itu ada daging, ada tulang. Yesus ngomong, kalau setan, iblis nggak punya daging, nggak punya tulang. Kayak asap begitu aja. Tapi Yesus membuktikan ada daging, ada tulang. Ya, itu luar biasa sekali. Dan bukan cuma soal ada daging, ada tulangnya saja. Ya. Itu saudara bisa lihat di dalam Lukas 24:39. Ada yang mau baca nggak? Ini mumpung kita ngobrol-ngobrol ini. Lukas 24 ayat Ya, oke. 39. Sekarang gini, Lukas 24 ayat 36. 36 dulu, baca pelan-pelan sampai 40. Ya, baca pelan-pelan. Silakan. Oke. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesua tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Iya, Mereka kaget. terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Iya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Iya. seperti yang kamu lihat ada padaku." Iya. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Iya. Jadi kaget, betul-betul kaget. Saudara kumpul gini tiba-tiba ada orang muncul, wah kaget jelas. Ya normal orang terkejut. Tapi mereka berpikir ini yang muncul nih siapa? Hantu kali. Ternyata Tuhan. Itu keunikan bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, kemudian saat mereka Yesua tahu ini mau mikir ini hantu ini ya. Yesua langsung tunjukkan, ini loh tanganku, ini loh lambungku. Ya, dijelaskan kan pelan-pelan kan. Hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Ya kan? Tetapi aku lihat ini ada daging, ada tulang, ada luka, ya kan? Ditunjukkan semua, suruh pegang. Ya, kayak daging kita ini sekarang, tapi tubuh kemuliaan itu luar biasa. Ada tulang, ada daging, yang tidak ada apanya? Dosa. Bukan, yang nggak ada Tulang. darahnya, nggak ada. Oh ya, darahnya. Darahnya yang tidak ada. Darahnya sudah keluar buat saudara dan saya, gitu. Oh iya, darahnya. Iya, darahnya sudah dikuras, gitu ya. Jadi ada tulang. Nanti tubuh kemuliaan ini sebetulnya contoh buat kita semua. Kita nanti tubuh kemuliaan itu ada daging, ada tulang, tapi dimensinya lain, gitu. Ya. Terus kemudian coba Ibu Siska baca lagi ayat yang 41, coba kelanjutannya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Iya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Iya. Saudara bisa Ia lihat? berkata kepada Iya. Saudara bisa lihat tubuh kemuliaan itu bisa makan. Saudara. Ini sebetulnya itu hint. Apa ya hint itu ya? Henok apa itu hint ya? Hint itu suatu apa ya? Kayak kode.
gitu. Kode ya, kode-kode Kode-kode kecil. ya. Ya, kode-kode yang diberikan oleh Yesua. Bahwa kira-kira ini future body kita ini, future tubuh kita ini kayak apa begitu. Bisa makan loh. Ya, bisa merasakan. Sekarang setelah peristiwa ini Yesua menghilang. Saat menghilang, ikan yang dimakan jatuh enggak? Tidak. Tahu-tahu pluk jatuh begitu loh, ketinggalan ikannya gitu ya. kan enggak. Ya, kan ikannya ikut terbawa oleh Yesua. Berarti selama kita ada di dalam Yesua, kemanapun Yesua pergi kita akan ikut dengan Yesua. Amin. Amin. Ya. Jadi nanti di dalam, ingat ya, bumi ini akan dibinasakan dengan apa? Dengan api, ingat ya, es ya. Dan kemudian akan diganti dengan yang namanya Yerusalem baru dan bumi yang baru ya. Itu ada tempat. Berarti kalau ada tempat pasti ada kegiatan. Ya kan? Jadi kegiatannya mungkin memang primary itu hanya untuk menyembah Bapak Yahweh dalam Yesua. Akan tetapi saya yakin akan ada banyak hal yang lebih kreatif yang akan Bapak Yahweh sediakan buat kita. Apa itu? Ya kita tunggu saja nanti sampai pengangkatan baru kita tahu. Tapi yang jelas Bapak Yahweh kita bukan Bapak Yahweh yang membosankan. Nyembah pakai awan jadi di Syamayim itu cuma ada harpa, begitu tidak, Saudara, ya. Ya, enggak seperti itu. Terus kemudian cuma awan putih, nganggur, males-malesan, tidak seperti itu. Saya yakin di Syamayim akan banyak kegiatan yang sangat positif dan kreatif. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Yang jelas pasti akan ada makan minum, enggak usah khawatir di situ. Ya, cuman caranya menyediakannya saya nggak tahu, nggak bisa jawab sekarang. Ya, jadi nggak usah perlu menyediakan apa itu namanya blender ya, microwave. Terus kemudian, loh, sekarang gini, coba bayangkan gini. Tradisi-tradisi orang lain saat mereka mati itu ada yang mereka bikin uang-uangan dibakar, rumah-rumahan dibakar, ya kan? Mobil-mobilan dibakar semua, ya kan? Tujuannya untuk apa? Katanya mereka ditransfer supaya kaya raya di sana, ya kan? Itu aja mereka percaya seperti itu. Bahkan ada yang percaya mereka matinya mobilnya ditanam sekalian, ya. Orang-orang Mesir itu, raja-raja Mesir di piramid, kalau mereka mati itu hamba-hambanya dimatiin semua. Plus dikasih harta yang luar biasa di sana. Karena mereka percaya di kehidupan berikutnya mereka akan pakai barang-barang itu. Sama kan? Iya kan? Cuman bedanya ya pemahaman mereka tidak cocok dengan pola firman, ya. Masuk ke dunia telanjang, kembali ke Syamayim dengan telanjang juga, begitu, ya kan? Itu bedanya di situ. Tapi kan konsepnya hampir sama itu semua. Berarti Pak, saya percaya pasti di Syamayim nanti makanannya lebih enak dari di dunia ini ya. Di sana makanannya nggak bikin kolesterol, nggak bikin darah tinggi, nggak bikin gendut ibu-ibu ya. Amin. Yang jelas nggak bikin rambut putih. Iya, Pak, kalau sekarang di sini kan Pak makanannya kan kita takut makan ini, nanti kolesterol, nanti darah tinggi. Iya, memang itu makanan fisik. Jadi yang jelas pasti kita akan seperti yang saya gambar yang tadi saya tunjukkan itu, yaitu bahwa kita akan punya fisik yang lebih muda begitu. Ya. Jadi fisiknya lebih muda. Ah, ini dia. Ya. Jadi gigi kita sudah mulai rontok, gigi saya juga mulai rontok semua, rambut mulai putih, tapi akan dikembalikan lagi menjadi muda. Itu salah satu yang Bapak Yahweh janjikan luar biasa. Ya, dan makanannya akan sangat luar biasa. Karena memang karena dikatakan di dalam Wahyu itu dikatakan bahwa ada pohon yang berbuah dan buahnya untuk menyembuhkan, daunnya menyembuhkan, buahnya kita bisa nikmati dan sebagainya, itu ada. Ya. Tapi memang tidak
banyak difokuskan oleh firman untuk membicarakan masalah itu, firman hanya memfokuskan banyak membicarakan soal keselamatan sampai pengangkatan begitu. Ya, yang menyangkut keselamatan roh jiwa kita begitu. Ya, kegiatannya Kira-kira Pak, pasti akan luar biasa. Ya, silakan. iya, Pak, kira-kira di sana nanti di Semayim kita ini kayak gini, kita kan saling kenal di dunia. Kira-kira di sana kita saling mengenal nggak satu sama yang lain, Pak? Atau mindset pikiran kita diubahkan, terus kita hanya tahu kita dengan Bapak gitu loh. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ada yang mau respon dulu sebelum saya respon? Ya kan sudah dikasih tahu tadi, tanpa tanpa Kefas mengenal Elia dan Moshe, dia sudah tahu ya. Kita pasti juga tahu siapa mereka itu. Siapa kita. Iya, betul. Jadi nanti di Semayim itu langsung automatically akan saling kenal tanpa harus kenalan. Karena sudah dikasih tahu sama Yeshua saat peristiwa ketemu dengan Elia dan Moshe. Ya kan? Karena itu yang pertama. Yang kedua, karena itu firman mengatakan barang siapa yang tidak mengampuni saudaranya, dosanya tidak diampuni. Dengan kata lain, kalau di dunia ini tidak mengampuni saudaranya, ya mana bisa kumpul di sana, ya kan? Lebih baik orang itu dikembaliin dosanya dan dipisah. Itu bahaya sekali. Jadi ayat itu membuktikan bahwa sampai di sana itu tidak ada tempat untuk, ada satu permainan yang sering dimainkan anak kecil yaitu hide and seek. Apa itu namanya? Petak umpet. Nah, petak umpet. Jadi di Semayim nggak ada petak umpet. Tempatnya luas, tahu semua begitu. Gimana cara petak umpet? Nggak ada petak umpet di sana. Ya, karena itu Bapak Yai berkata, Yeshua berkata, kalau kamu tidak mengampuni, dosamu lebih baik tak balikin ke kamu terpisah gitu. Wah, dahsyat itu. Gawat itu namanya. Mengerikan. Ya. Ya kan? Akan terpisah untuk selama-lamanya. Karena itu alasannya. Karena di sana udah begitu masuk Semayim akan kenal satu sama lain. Kita bukan cuma tahu bisa melihat Bapak Yahweh sendiri dan malaikat-malaikat, tidak. Tetapi antar sesama manusia akan sangat transparan sekali. Kayak komputer tingkat tinggi gitu. Langsung kenal. Langsung bisa mendeteksi. Gitu. Ya, satu masa yang sangat luar biasa sekali. Haleluya. Haleluya. Ya, satu pengharapan, inilah pengharapan kita yang sangat dahsyat yang diberikan Bapak. Bahkan firman ini saya bilang luar biasa loh. Detail-detailnya bagaimana caranya ya, itu bisa diberitahukan kepada kita. Itu sangat-sangat firman Tanak dan Brit Gadasa ini sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau komen? Jadi saudara pilih mana, jubah putih atau lenan halus? Lenan halus. Lenan halus. Lenan halus. Lenan yang halus sekali. Ya, haleluya. Ya, sangat. Nanti di Semayim Bu Siska mau makan apa? Saya mau cari itu. Saya mau cari dulu. Atau tetap apa? Bu Siska tetap menyalurkan hobinya, mau jualan kue, boleh. Enggak, saya pertama-tama saya mau cari, Pak, Pak Yosef, saya mau nanya, kira itu Adam dan Hawa masuk surga enggak, Pak ya? Oh, masuk toh. Jadi kalau saya masuk ke Semayim, saya kalau misalnya ketemu Adam, saya mau nanya dia dulu, kenapa sih dia mau makan buah itu sampai kita semua susah? Ada yang bilang gini. Ampuni, Bu. Ada yang bilang gini, orang Adam itu katanya orang Manado kata. Karena makan semua. Oh. Semua dimakan. Aduh, lucu ya. Iya. Ya, tapi saya yakin nanti kalau seandainya ketemu dengan Adam di Semayim dan Ibu Siska tanya, mengapa kamu memakan buah itu,
mungkin jawabannya nggak seperti yang dia lakukan dulu. Oh, ini gara-gara istriku gitu. Mungkin dia nggak jawab itu. Enggak, saya mikirnya gini aja Pak. Loh, buah itu banyak banget sih mau dimakan. Kenapa sih cuma satu itu aja masih bandel mau dimakan gitu ya? Itu mungkin kalau manusia ini ya pengen coba-coba. Iya, ya itu salah satu sifat dasar manusia itu, ya, yang dilarang tambah dicoba-coba begitu. Ya, haleluya. Ada lagi? Saudara, kita akan akhiri. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa dan terima kasih untuk saudara-saudara yang telah bergabung siang hari ini di US dan pagi hari di Indonesia ya. Pagi hari di Indonesia. Ya, terima kasih dan kita bisa bergabung di pengajaran-pengajaran yang akan datang ya. Kita akan doa sama-sama. Terima kasih Adonai Yahweh di mana Engkau telah memberikan pengertian firman ini biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah tetap di dalam anugerah keselamatan-Mu. Kami memilih Engkau sebagai Elohim kami untuk sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya biar rencana-Mu jadi dan terus kami boleh masuk dalam pengangkatan yang sewaktu-waktu yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Memberkati mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang sudah bergabung siang hari ini, pagi hari di Indonesia, siang hari di Amerika ini. Terima kasih atas anugerah dan juga seluruh para subscriber Engkau memberkati dan juga setiap yang mendengar kebenaran firman ini supaya tersentuh sehingga mereka mendapatkan rahasia-rahasia keselamatan yang Bapak Yahweh berikan. Rahasia-rahasia daripada Tanak dan Brit Gadasa ini. Terima kasih Adonai Yahweh. Kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi Engkau. Bapak Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama nyanyikan Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah. Oh Yahwehku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Shalom, shalom. Sampai ketemu minggu depan. Shalom semuanya. Shalom, shalom, Shalom Pak Roy. Shalom untuk Pak Wang. Bapak Yahweh berkati. Bapak Yahweh Shalom semua. Hai semuanya. Shalom, Memberkati. Nah.